Halo semua, apa kabar? Selamat datang di episode Imajinasi Tanpa Batas. Saya Opi Guava, gue seorang videografer, sutradara, banyak ngerjain video musik. Di episode kali ini, saya ingin menceritakan tentang proses di balik sebuah video klip yang memang saya sutradarai. Video klip dari Noah berjudul Bintang di Surga. Pada awalnya saat dari manajemennya Noah ngontek kita buat Pi, lu ngerjain video klip Bintang di Surga gitu ya. Gua agak grogi sebenarnya karena video klip yang sebelumnya tuh buat gua video klipnya udah bagus dan gua tidak merasa perlu dirubah dan perlu diperbaiki gitu. Dan gue juga percaya bahwa sebuah karya seni itu tidak bisa dibandingkan gitu. Oleh karena itu gue mencoba bikin interpretasi baru terhadap video klip itu. Interpretasi itu muncul dari visual, zamannya gue pindahkan gitu ya, dari present time menjadi futuristik gitu ya. Udah gitu interpretasi terhadap karakter pun juga gue rubah, gue bikin lebih keras, gue bikin lebih fantasi lah gitu. Nah otomatis gue kaitkan dengan pencapaian eksplorasi kita di teknologi XR ini, ya udah kita pentokin aja lah, jangan setengah-setengah, kita lebih berinovasi dalam bentuk visual gitu. Nah, hal pertama yang gue lakukan saat itu adalah gue membuat demo. Ada sebuah demo video, kita bikin robot-robotan lah, apa gini, yuk, terus gue kirim ke mereka gitu. Gue bahkan bikin, ayo kita jadikan ini sebuah kejutan bla 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 gitu, bukan dengan semangat tinggi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, responnya baik gitu. Ada langsung kontak balik, wah asik sih kan Pi, yuk hajar, yuk bikin gitu. Terus dari pihak label juga, ini gimana nih, ini mungkin dilakuin nih. Maksudnya ada banyak pertimbangan lah gitu. Bisa lah, udah hajar aja, kita lakuin lah. Maksudnya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Lagi pula gue pribadi ngerasa bahwa di awal tahun 2022 gue merasa ingin membentuk sebuah statement aja gitu, bahwa tahun ini akan jadi tahun inovasi buat gue pribadi. Gue akan lebih banyak ngejar hal-hal yang sifatnya inovasi, eksplorasi. Tidak mau terlalu terjebak di zona nyaman yang mungkin tahun-tahun lalu mengerjakan hal yang sama. Tahun ini gue mau lebih coba yang ini, coba itu. Intinya berimajinasi tanpa batas lah gitu. Dan mereka juga mensupport itu, ya udah akhirnya kita kerjain. Sebelum masuk ke video klipnya, saya ingin menceritakan tentang teknologi di balik video klip itu. Kita mempergunakan teknologi XR, Virtual Production. Apa itu XR? XR itu adalah Extended Reality, jadi sebuah realitas yang ditambahkan di belakang. Mempergunakan media LED panel sebagai background. Software yang kita gunakan adalah Unreal Engine, software yang biasa memang dipakai untuk pembuatan game. Nah, di sini kita melibatkan ada 3 komponen. Ada LED background, ada kamera tracker. Kamera tracker adalah penghubung antara kamera dengan background, sehingga kalau kamera bergerak, background pun ikut bergerak. Dan tentunya subjek on location, termasuk set dan props. Kenapa perlu XR? Satu, Noah selalu kita kaitkan dengan inovasi. Noah selalu dikaitkan dengan breakthrough, hal baru, dan lain-lain. Kedua, teknologi XR ini adalah teknologi yang sedang berkembang di dunia, dan kita memulai dengan starting point yang tidak jauh berbeda dengan yang mereka lakukan di negara-negara maju, di Amerika, di Korea. Harapan kami adalah Indonesia, kasarnya finishnya bareng lah dengan mereka, jadi tidak jauh-jauh amat ketinggalan. Terus dikaitkan dengan pandemi dan lain-lain, menggunakan teknologi XR ini sangat membantu kita. Kita bisa melimitasi jumlah kru on location, kita bisa melimitasi banyak sekali kendala di lapangan, tidak harus pindah-pindah lokasi walaupun kebutuhannya mungkin banyak scene dan lain-lain. Intinya XR ini kita putuskan untuk menjadi metode yang kita pakai di video klip ini. Yang terjadi setelah itu adalah kita punya timeline kerja yang dibilang buru-buru amat enggak, tapi dibilang cukup ideal juga enggak juga gitu. Cukup pendek lah. Di situ hal pertama yang kita explore adalah ada istilah di dalam virtual production itu bikin maps. Bikin maps itu adalah bikin city-nya, kotanya gitu. Ya udah kita mencoba mereplika kota Jakarta di masa depan. Jadi kita
mereplika beberapa gedung-gedung yang memang ada di Jakarta. Udah gitu kita bikin semacam konsep visual kayak apa yang mau kita gambarkan, bagaimana penggambaran banknya kita bikin, kita develop secara 3D menggunakan software Unreal Engine. Kita garap juga beberapa karakter virtualnya seperti robot, mobil polisi, ambulans, dan lain-lain. Itu lumayan kerja siang malam, karena mungkin kita semua tahu lah pekerjaan bikin 3D gitu-gitu tuh bukan pekerjaan yang sebenarnya cepat. Tapi karena seluruh tim dari awal sudah tahu bahwa kita punya konsekuensi timeline dan lain-lain, alhamdulillah terlaksana dengan baik gitu ya. Di saat syuting cukup lancar ya, karena dari awal kita udah mencoba untuk memprediksi potensi masalahnya apa segala macam gitu ya. Jadi banyak ruang yang bisa kita pakai, waktu ya yang bisa kita pakai untuk lebih mengeksplorasi acting, diskusi dengan para aktor, diskusi dengan anak-anak Noah juga mengenai ini diapain, diituin. Intinya saya cukup bersyukur bahwa akhirnya emang metode XR ini, metode virtual production ini yang emang kita pilih. Karena itu dia, setup tidak banyak membutuhkan waktu, sehingga di lokasi kita benar-benar bisa punya ruang yang cukup nyaman untuk diskusi lah. Jadi setiap orang yang terlibat bisa benar-benar put their mind and soul gitu untuk benar-benar berkolaborasi dalam karya ini gitu. Proses editing ada 2 tahapan sebenarnya. Pertama, tahapan yang disebut dengan offline online grading gitu ya. Waktunya bisa dibilang cukup pendek, tapi kembali lagi inilah keuntungan dari metode XR Virtual Production, bahwa sebagian besar beban post production dapat kita kerjaan di pre-production. Jadi otomatis saat kita ngedit, beban pekerjaannya tidak sebanyak itu kalau kita mempergunakan metode tradisional seperti green screen dan lain-lain. Nah, jadi proses editing banyak kita lakukan di lokasi justru. Jadi habis syuting langsung lempar data, dikerjain. Jadi setelah hari syuting tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki offline editing, karena di hari syuting udah ketahuan nih gitu. Mungkin yang abis itu lumayan kita banyak perbaiki ya lebih ke color gradingnya, terus kita penambahan CGI, ada beberapa visual efek lah, ledakan dan lain-lain gitu ya. Untuk CGI-nya sendiri masih kita mempergunakan software Unreal Engine, cuman dengan metode yang agak berbeda. Kita mempergunakan metode virtual kamera. Jadi kita mempergunakan iPad sebagai virtual kamera. Jadi saya tuh ngegerakin iPad-nya seperti saya ngegerakin kamera. Jadi walaupun itu full CGI, full 3D, rasa organik ya, rasa manusianya bisa berasa gitu, handheld dan lain-lain. Ini juga metode yang lagi kita perdalam dan kita kembangkan, dan sepertinya akan menjadi metode yang cukup umum di masa depan gitu. Untuk editing, banyak orang nanya sama gue gitu, pakai software apa, terus visual efeknya pakai software apa. Sebenarnya gue tuh dari dulu selalu seneng ya kalau bisa mencapai satu titik secara visual, tapi ternyata prosesnya tidak gitu-gitu amat. Ini contoh, gue tidak pernah benar-benar melakukan teknik color grading yang gimana-gimana amat, yang orang pikir gitu. Untuk video klip, karena video klip itu very limited time, juga very limited resource. Sangat jarang gue melempar color grading session ke post house atau ke coloring. Jadi yang gue lakukan adalah apa? Yang gue lakukan adalah gue mempergunakan lookup table aja. Nanti di video gue yang lain, gue akan jelasin mengenai workflow gue. Bagaimana gue nge-setup sebuah lookup table yang tidak semerta-merta hanya dilakukan di post, tapi gue lakukan sejak syuting. Sehingga saat editing, kita bener-bener tinggal 1-2 klik, warna udah jadi. Terus berikutnya, semua visual effect dan lain-lain, semua gue lakukan di software Final Cut Pro. Yang kalian tahu ya, Final Cut Pro itu adalah software sebenarnya software offline editing. Sama kayak Premiere Pro, sama kayak Sony Vegas. Ya software yang emang tidak didesain khusus untuk visual effect seperti After Effects, ada lagi Flame dan lain-lain. Ini emang software offline, tapi ya udah segala macam kebutuhan saya
saya cicil lah secara proses dari pre-pro, sehingga saat editing saya tidak butuh keluar dari software Final Cut Pro. Semua saya lakukan di Final Cut Pro, termasuk retouching muka, segala macam, efek ledakan, CGI, compositing, tracking, dan lain-lain. Dalam mengerjakan pekerjaan gue tuh tidak selalu terikat pada metode tradisional. Seperti halnya contoh nih, editor tidak harus selalu ya secara fisik kita ketemu. Dalam beberapa kasus di video klip ini, gue membutuhkan jasa roto artis. Roto artis itu adalah orang yang mengerjakan frame by frame di masking. Karena gue punya kebutuhan untuk naruh objek di belakang orang, jadi butuh di masking frame by frame. Itu pekerjaan yang lumayan melelahkan ya. Bisa dibilang lumayan harus detail frame by frame dan lain-lain. Nah, karena saat ngedit itu kemarin lagi menjelang tahun baru dan lain-lain. Nah, untuk pekerjaan yang sifatnya seperti itu, gue biasa mensubmit pekerjaan itu melalui online. Itu ada sebuah aplikasi namanya Fiverr. Itu aplikasi yang terhubung ke ribuan pekerja di seluruh dunia. Intinya seakan-akan seperti kita punya pasukan di ruangan yang sama, padahal sebenarnya kita terhubung dengan pasukan di negara lain dengan time zone yang berbeda. Itu sering banget metode saya lakukan di kerjaan-kerjaan saya yang sebelumnya juga seperti itu. Tidak hanya roto artis, tapi juga kadang-kadang CGI artis, kadang-kadang color grading, kadang-kadang musik, kadang-kadang mixing. Ya intinya di zaman ini memanfaatkan platform-platform yang ada untuk kerja kolaborasi itu buat saya jauh memudahkan pekerjaan saya. Mensimplifikasi sebuah proses itu penting, karena kita sebagai seniman, gue lebih senang gue fokus sama tujuan gitu. Gue mau bikin apa, udah punya gambaran yang clear mengenai mau bikin apa. Nah, prosesnya itu adalah ya harus disimplifikasi gitu. Saya adalah orang yang dari dulu merasa bahwa untuk mencapai tujuan A ya zaman berkembang, kita harus bisa mensimplifikasi sebuah prosesnya. Jadi seperti tadi masalah editing, dulu mungkin untuk mencapai editing seperti itu butuh 2-3 software berbeda, butuh proses yang lumayan panjang, bolak-balik atau ada step 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang di software Final Cut Pro, kita bisa lakukan semua aktivitas tersebut di satu software. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sebelumnya. Untuk kalian yang ingin memberikan saran, kritikan, apapun lah, intinya apapun yang kalian ingin tulis, termasuk kira-kira kedepannya gue harus bikin video kayak apa, tulis di komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di Imajinasi Tanpa Batas.